Oke, kita mulai ya. Kelahiran dari seorang perawan. Pasti udah nggak asing lagi kan sama doktrin yang satu ini? Tapi, gimana kalau kita coba lihat ini dari sudut pandang yang beda? Bukan sebagai dogma yang statis dan kaku, tapi sebagai sebuah narasi yang ternyata berkembang seiring waktu. Hari ini, kita akan membedah gagasan ini menggunakan kacamata kritik sejarah berdasarkan karya yang cukup provokatif dari Gerd Ludemann. Langsung aja nih ke pertanyaan intinya. Benarkah ada kelahiran dari seorang perawan? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita coba bedah bersama. Supaya kita bisa mengikuti alur pemikiran penulisnya dengan baik, kita akan melewati 5 langkah ini. Pertama, kita akan lihat sebuah kontradiksi modern. Lalu, kita kenalan sama alat yang dipakai sang kritikus. Ketiga, kita telusuri gimana narasinya berkembang. Keempat, kita coba membuka selubungnya. Dan terakhir, kita akan hadapi sebuah tantangan yang diajukan bagi iman. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, Ludemann ini menyoroti sesuatu yang menarik banget dalam praktik keagamaan zaman sekarang. Ada semacam kesenjangan gitu antara apa yang diucapkan dengan apa yang sebetulnya diyakini. Ludemann menunjukkan langsung inti masalahnya di sini. Dia bilang, banyak orang Kristen modern yang mengucapkan kredo ini, tapi sebenarnya udah nggak lagi meyakininya secara harfiah. Bagi mereka, ini lebih dipahami sebagai sebuah simbol. Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, ada kredo kuno yang diucapkan di gereja. Tapi di sisi lain, ada pemahaman modern yang seringkali melihatnya hanya sebagai simbol. Jadi kayak ada jurang gitu, antara teks literal dengan keyakinan personal masing-masing. Terus gimana Ludemann mencoba menjembatani kesenjangan ini? Nah, dia nggak pakai pendekatan teologis, melainkan menggunakan perangkat seorang sejarawan. Penting banget nih buat dicatat ya. Kritik historis itu bukan upaya untuk menyerang iman loh. Anggap aja ini sebuah alat untuk memahami bagaimana sebuah gagasan atau keyakinan itu muncul dan berkembang dalam konteks sejarah aslinya. Nah, sekarang mari kita gunakan perangkat ini untuk melihat bukti-bukti yang ada di dalam perjanjian baru. Kira-kira apa ya yang akan kita temukan kalau kita menelusuri perkembangan narasinya? Ini dia temuan kunci dari Ludemann. Kalau kita lihat secara kronologis, kisah kelahiran dari perawan itu ternyata nggak ditemukan dalam tulisan-tulisan Kristen yang paling awal, seperti surat-surat Paulus. Kisah ini baru muncul dengan sangat detail puluhan tahun kemudian di dalam Injil Matius dan Lukas. Berdasarkan bukti tekstual ini, kesimpulan apa sih yang ditarik oleh Ludemann? Ludemann berpendapat bahwa dengan melihat Maria tanpa selubung dogma atau ajaran-ajaran resmi yang ditambahkan belakangan, kita justru menemukan sosok yang lebih bisa dipahami, lebih kredibel, dan ya, lebih manusiawi. Jadi bagi Ludemann, kejujuran historis ini bukanlah sebuah ancaman. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk membebaskan iman dari dogma yang kaku dan mengembalikannya ke dalam kehidupan yang lebih otentik dan lebih hidup. Lalu, apa implikasinya dari semua ini bagi orang beriman hari ini? Menurut Ludemann, ini adalah sebuah panggilan untuk jujur secara intelektual. Inilah tantangan utama dari Ludemann. Ia menyerukan agar ada keselarasan antara apa yang diketahui secara historis dengan apa yang diucapkan dalam kredo. Baginya, melanjutkan kesenjangan ini adalah sebuah keadaan kemunafikan yang perlu diselesaikan. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang fundamental. Apa sebenarnya peran sejarah dalam sebuah iman? Sebuah pertanyaan yang sepertinya patut kita renungkan bersama-sama.